Hai semuanya, selamat datang di Animasi Dalton. Aku Phoebe. Aku Selin. Aku Tude, aku Baren, dan aku Steven. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan implementasi Euro 2020. Selamat menyaksikan. Selin, kamu tahu nggak sih tentang Euro 2020? Tahu banget lah, Feb. Itu kan pertandingan bergengsi sepak bola itu kan. Iya, benar banget, Lin. Emang kenapa, Feb, kok tiba-tiba nanya tentang Euro 2020? Gini nih, Euro kemarin tuh banyak banget topik bagus yang bisa kita pelajarin. Karena selain pertandingan yang asik banget, kita juga bisa belajar dari hal-hal yang bahkan orang nggak sadar. Wah, itu keren banget. Udah seru, edukatif lagi. Memangnya apa saja yang bisa kita pelajari? Kita tuh bisa belajar banyak banget, mulai dari matematika, fisika, kimia, PPKN, sejarah, bahasa Inggris, prakarya, bahkan sampai budi pekerti pun kita juga bisa belajar dari Euro kemarin. Ih, itu keren banget. Aku tertarik banget nih buat membahas tentang pelajaran PPKN yang bisa kita implementasikan dalam Euro 2020. Memangnya dari mananya ya kita bisa belajar tentang PKN? PKN sendiri kan kita nggak cuma belajar tentang pemerintahan, pedoman hidup, undang-undang, dan materi-materi lainnya. Tapi kita juga belajar yang namanya hak asasi manusia atau yang sering disingkat dengan HAM. Penghubungannya tuh kurang lebih seperti ini. Dalam Euro 2020, ada sebuah pertandingan. Pastinya ada peraturan dan juga sanksi apabila kita melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut yang pastinya berdasarkan dengan HAM. Contohnya, itu seperti kita harus menghargai lawan atau musuh, menjaga ketenangan selama pertandingan, bersikap baik, tidak melakukan rasisme terhadap suatu kalangan, tidak bersumber dengan dasar chauvinisme yang dapat menyudutkan atau melukai orang lain, dan juga masih banyak lainnya. Ada contoh kejadian di Euro 2020 dari artikel di Detik Sport terkait dengan UEFA selidiki dugaan rasisme supporter Hungaria di Euro 2020. Dari berita tersebut, supporter Hungaria bisa dikenakan hukuman yang berdasarkan dengan pelanggaran HAM, dikarenakan terdapat dugaan kalau beberapa oknum fans Hungaria melakukan suara monyet yang diarahkan kepada para pemain Prancis yang berkulit hitam. Itu yang disampaikan di berita. Dan tidak hanya kejadian itu saja, ada kejadian lain dan oknumnya bukan hanya fans dari Hungaria yang melakukan pelanggaran terhadap HAM. Apa yang mereka lakukan pastinya dapat melanggar HAM dan bisa terkena sanksi atas perbuatannya. Dan juga dari sini kita bisa belajar bahwa kita sebagai orang Indonesia sudah melakukan penentangan terhadap pedoman hidup kita, yaitu Pancasila, pada sila kedua dan ketiga tentang nilai kemanusiaan dan juga persatuan. Kita sebagai orang Indonesia diajarkan dengan pedoman kita Pancasila untuk menghargai sesama, menjaga harkat dan martabat sesama kita sebagai manusia, dan juga menjaga persatuan. Kita harusnya sebagai orang yang berakhlak dan berbudi harusnya bisa menghargai orang lain meskipun mereka memiliki penampilan, jenis kelamin, ras, etnik, bahasa, dan lainnya yang berbeda daripada kita. Disintegrasi ini sangat bisa terjadi dengan adanya kejadian rasisme. Rasisme ini masalahnya yang sangat sensitif karena pastinya sudah menyudutkan maupun menyakiti pihak lainnya. Dan ini bukan hal yang baik. Nah, dari yang barusan kamu jelasin, Ren, apa berhubungan dengan materi pelajaran sejarah kita yang kita pelajari kelas 12 ini? Berhubungan deh, masa kamu lupa sih? Disintegrasi itu sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan ideologi, demografi yang timpang, iklim politik yang kurang sehat, menurunnya tingkat toleransi di tengah masyarakat, dan masih banyak lainnya. Hal-hal seperti ini pasti tidak akan berakhir dengan baik, bahkan akan menimbulkan perpecahan, pemberontakan, dan perang. Berarti, untuk meminimalisir adanya disintegrasi, dimulai dengan menghargai sekitar kita, melakukan rasa toleransi terhadap sesama, melakukan hal-hal yang mengarah pada primordialisme, dan masih banyak upaya lainnya. Iya deh. Wah, dari sini saja kita sudah belajar banyak hal. Tapi, ngomong-ngomong, tinggal berapa hari lagi bakalan final kan? Iya nih deh, aku udah gak sabar banget sih buat nontonnya, pasti seru banget. Kalau kamu nanti dukung siapa nanti di final? Kalau aku sih masih belum bisa milih. Aku sih dukung Italia. Menurutku pemain Inggris sejauh ini bagus sih performanya. Benar juga sih, aku dengar ini final pertama Inggris di Euro Cup 2020. Aku penasaran banget deh nanti sama pemenangnya. Tergantung permainnya besok sih, siapa yang bisa nunjukin performa yang bagus, ya pasti menang. Semua faktor bisa ningkatin peluang kemenangan tim. Seperti tiap skill pemain, ada pemain yang lebih berbakat daripada yang lainnya yang bisa meningkatkan suatu peluang dari kemenangan tim. Faktor keberuntungan, kekompakan tim, dan menurutku salah satu yang paling penting adalah pelatih dan latihan yang mereka lakukan. Pelatih pastinya memiliki cara melatih dan strategi game mereka masing-masing, dan itu akan menjadi perbedaan yang besar dalam pertandingan.
Oh iya, karena Euro Cup kali ini juga ada penonton, jadi Inggris sebagai tuan rumah, mungkin itu bisa meningkatkan peluang kemenangan mereka. Seperti lapangan di mana mereka sudah lebih biasa latihan dan juga pendukung Inggris yang pastinya akan lebih banyak. Teriakan supporter bisa membuat kondisi mental berubah, yang akan membuat pemain kurang bisa melakukan kemampuannya dengan maksimal. Berarti peluang Inggris menang juga tinggi dong. Bisa juga itu, Fit. Kalau menurut kamu gimana, Lin? Bisa-bisa aja sih. Dari faktor-faktor itu kita bisa hitung kok. Seperti yang di pertandingan Inggris melawan Ukraina di perempat final itu, aku coba hitung dengan cara ini. Dalam pertandingan Inggris melawan Ukraina, Inggris melakukan tendangan sebanyak 10 kali. Dan dari tendangan tersebut menghasilkan gol 4 dari 10. Peluang tendangan Inggris menghasilkan 4 gol adalah: pertama, kita mencari diketahuinya, yaitu ada banyak tendangan atau banyaknya percobaan, yaitu N sebanyak 10 kali. Kemudian banyaknya tendangan gol atau banyaknya percobaan kejadian sukses yang terjadi, yaitu R sebanyak 4 kali. Kemudian peluang gol atau peluang sukses, yaitu P sebanyak 4/10 atau 2/5. Kemudian peluang tidak gol atau peluang gagal, yaitu Q sama dengan 3/5. Untuk mencari peluang tendangan Inggris menghasilkan 4 gol, kita dapat menggunakan rumus peluang binomial, yaitu N kombinasi R dikali P pangkat R dikali Q pangkat N dikurang R. Kemudian kita akan memasukkan angkanya, yaitu 10 kombinasi 4 dikali 2/5 pangkat 4 dikali 3/5 pangkat 10 kurang 4. Hasil dari 10 kombinasi 4 yaitu 210. Kemudian kita masukkan kembali, yaitu 210 dikali 2/5 pangkat 4 dikali 3/5 pangkat 6, sehingga itu menghasilkan 0,25. Jadi peluang tendangan Inggris menghasilkan 4 gol adalah 0,25. Steve, kamu beli aki di bengkelku ya? Iya, Lin. Aki mobilku sudah waktunya ganti. Mau pergi kemana, Steve? Biasanya kalau nggak pergi jauh nggak perlu ganti aki kayaknya. Mau nonton ke Inggris ya, nonton Euro Cup. Ya enggak lah. Oh ya, Sel, emang gimana sih cara kerjanya Aki? Nah, aki itu menggunakan prinsip kerja sel volta. Pada sel volta, kita harus mengetahui anode dan katode pada aki. Nah, pada aki, anode terdiri dari lempeng logam timbal atau Pb, dan katode terdiri dari lempeng logam oksida timbal atau PbO2. Selain itu, pada aki itu terdapat larutan asam sulfat atau H2SO4 dan sulfat encer, yaitu SO4. Pada saat aki dipakai, kedua elektrodenya perlahan-lahan akan menjadi timbal sulfat dikarenakan kedua elektrode bereaksi dengan larutan asam sulfat. Pada reaksi itulah elektrode timbal melepaskan banyak elektron. Akibatnya terjadi aliran arus listrik dari plat timbal dioksidanya. Nah, kita dapat melihat reaksinya sebagai berikut. Lalu kenapa aki harus disetrum pas keadaan lemah dan penggunaannya kayak gimana sih? Aki perlu disetrum untuk melakukan isi ulang pada konsentrasi H2SO4 karena ion H+ dari H2SO4 berubah menjadi H2O sehingga konsentrasi H2SO4 berkurang. Nah, terus aplikasi penggunaan aki dapat digunakan untuk alat-alat berbasis helium, dan penggunaan aki saat keadaan darurat dapat digunakan sebagai pengganti instalasi listrik saat terjadi kerusakan atau padamnya listrik secara mendadak saat pertandingan berlangsung. Oh, keren juga ya cara kerja aki. Terus apakah cara kerja baterai juga sama? Cara kerjanya hampir sama dengan aki kok. Seperti yang dijelaskan Selin, HT atau walkie-talkie yang sering kita lihat itu menggunakan baterai sebagai penghasil energinya. Oh iya, aku sempat lihat. Waktu aku nonton Euro Cup, banyak banget staf yang kelihatan di TV lagi ngomong lewat HT. Tapi kamu pernah mikir gak cara kerja walkie-talkie? HT merupakan alat komunikasi elektronik intercom yang ditujukan untuk pembicaraan pengumuman yang terbatas. Nah, walkie-talkie ini radio komunikasi very high frequency, yaitu 30-300 MHz berjarak 1-10 meter. Nah, gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat penghantar. Muatan listrik dibangkitkan oleh osilator. Osilator adalah suatu rangkaian elektronika yang dapat menghasilkan sejumlah gelombang, getaran, sinyal listrik secara periodik dengan amplitudo yang konstan. Sebelum dipancarkan melalui antena pemancar, gelombang radio terlebih dahulu dipaketkan secara sinyal audio. Gelombang radio yang membawa sinyal audio ini yang akan ditransmisikan melalui antena. Walkie-talkie ada 2 macam antena kan, setauku. Itu apa saja ya?
Dua jenis antena yang digunakan pada HT yaitu antena direksional dan antena omnidireksional. Antena direksional mempunyai jangkauan area yang luas baik pada saat transmit maupun receive. Tapi hanya dapat daerah tertentu sesuai dengan arah antena tersebut. Sedangkan antena omnidireksional dapat melakukan transmit maupun receive dari semua arah. Namun dengan jangkauan area yang sangat kecil bila dibandingkan dengan antena direksional. Oleh karena itu, itulah kebanyakan pengguna pesawat HT menggunakan antena direksional karena jangkauannya yang luas maupun mencapai daerah yang jauh. D, untuk nonton Euro Cup 2020 udah ada baju belum? Gak tahu nih, aku aja masih bingung pakai baju apa. Lah, kamu nggak tahu kalau event ini mereka bakal banyak produksi merchandise? Emangnya produk apa aja mereka pasarkan? Banyak sih yang keren-keren seperti baju, topi, tas, dan souvenir juga ada loh. Wah, keren juga ya. Jadi nggak sabar nih lihat desain mereka. Mereka ngadain buy one get one loh, tapi akan diundi untuk 10 orang pertama yang bisa nebak di mana akan diselenggarakannya Euro Cup 2020. Pasti susah tuh, ada banyak lagi yang ikut. Apalagi peminat sepak bola kan dari berbagai kalangan. Tapi ngomong-ngomong, desain mereka bakalan keren nggak ya? Menurutku sih bakalan bagus, apalagi event ini Euro Cup 2020. Berarti otomatis negara yang jadi tuan rumah berdampak besar bagi mereka dong. Bener deh, dari segi ekonomi dan peluang tenaga kerja di negara tersebut, apalagi para pebisnis lokal. Emangnya apa aja sih peluang untuk berbisnis lokal dalam penyelenggaraan Euro ini? Sebenarnya ada banyak sektor yang bisa merasakan dampak positif dari kompetisi ini, terutama para pebisnis lokal dimulai dari pariwisata, kuliner, merchandise, transportasi, dan lain sebagainya. Kalau untuk packagingnya, kira-kira yang cocok untuk merchandise dan yang lainnya apa ya? Menurutku sih packagingnya menggunakan paper bag aja karena ramah lingkungan dan juga gampang untuk didaur ulang. Kira-kira warna apa ya yang cocok untuk bajunya nanti sih? Menurutku sih warna hitam cocok buat cewek atau cowok juga. Setuju sih, soalnya warna hitam warna yang netral juga dan cocok juga pakai kemana-mana. Aku setuju banget sih sama Today, karena emang baju warna hitam tuh bagus dan juga netral. Waktu ini aku juga lihat baju keren yang dipakai sama supporter Inggris. Itu kayaknya yang dijual di VIP reseller. Nanti aku lihat deh di reseller, kamu sama yang lain mau pakai baju apa pas nonton Euro 2020? Kalau aku sih jelas pakai tim Italia. Kalau kamu Fit, untuk nonton Euro 2020 udah ada baju belum? Gak tahu nih, aku juga masih bingung mau pakai baju apa. Tapi setahu aku, event ini juga memproduksi banyak merchandise. Emangnya produk apa aja sih yang mereka pasarin? Banyak sih dan keren-keren juga kok. Ada baju, topi, tas, dan juga souvenir. Wah, keren juga ya. Jadi nggak sabar nih lihat desain baju yang mereka buat. Aku juga nih, apa aku telepon resellernya aja ya? Boleh juga tuh. Good afternoon, is this Eurocup 2020 merchandise reseller? Yes, I'm Louis. How may I help you? I would like to buy the Euro 2020 merch. What can you offer me? We can offer you an exclusive Euro Cup 2020 jerseys, some signed jersey players, shorts, cap, outwear, slippers, and more. You can check on our website. Well, I would like to buy some jersey. How about you try ordering from our website? Where can I find your website? You can find our website at www.buyeuroccup2020merch.com. Do you have any promo or special prices? Yes, we do. If you buy a full set of jersey and the short, you can get a 10% discount. How about the shipping? We can use air service when you are abroad and land service if you are in London. I'm abroad, so how much is the cost for a set of player jersey and the shipping? That would be £100. I would like to use my credit card, please. Sure, ma'am. Please put your credit card information here. Okay, thank you. Thank you very much, ma'am. Hope you enjoy. Have a good day. Sure, you too. Guys, kita belinya harus lewat web www.buyeuroccup2020merch.com. Oh, oke. Jadi gampang banget ya, serba praktis dan nggak perlu ribet beli ke sana. Terus kalau orang lain nggak tahu tapi pengen beli merchandise, mereka taunya dari mana? Webnya kayaknya nggak asing deh. Aku sempat lihat ini di iklan YouTube waktu lagi nonton mukbang. Bagus juga ya, mereka dengan cara seperti itu, secara nggak langsung orang jadi tahu di mana beli merchandise-nya. Tapi ada diskon nggak nih? Kita bakal dapet diskon kok 10% kalau misalnya kita beli full jersey. Wow, ngomong-ngomong nih desain mereka bakal keren nggak ya? Menurutku sih bakalan bagus, apalagi ini event Euro Cup 2020. Berarti otomatis negara yang jadi tuan rumah akan mendapat keuntungan. Bener banget Ren, dari segi ekonomi dan juga peluang tenaga kerja di negara tersebut. Menurutku persiapan mereka benar-benar matang dari cara mereka produksi dan mempromosikannya. Aku berharap banget sih packagingnya bagus dan nggak cepat rusak pada saat pengiriman nanti. Ya udah, kita tunggu aja kabarnya kapan mereka akan rilis merchandise-nya.
Dari informasi yang aku dapat deh, tuan rumah selanjutnya adalah Jerman deh. Tim negara yang bermain jumlahnya berapa, Ren? Ada 24 negara yang berpartisipasi dengan satu tuan rumah. 24 negara tersebut akan terbagi ke dalam 6 grup yang masing-masing diisi oleh 4 negara. Ada satu fakta lain dari proses penentuan tuan rumah Euro 2024 loh deh, yaitu mundurnya negara-negara Skandinavia dari pencalonan. Negara apa aja tuh, Ren? 4 negara tersebut yakni Denmark, Swedia, Norwegia, dan Finlandia. Ren, kamu di Euro 2024 masih dukung negara Italia nggak? Masih lah deh, mau tahu mengapa aku memilih negara Italia? Yang pertama, pemain negara Italia masih muda sehingga memiliki stamina yang baik di Euro 2024. Yang kedua, pemain negara Italia memiliki pola permainan yang sangat teratur. Selain kelebihan, menurut kamu kekurangan klub sepak bola di negara Italia apa aja, Ren? Dari yang aku lihat, klub negara Italia mempunyai taktik penyerangan yang lemah dan akurasi pemain Italia dalam menembak bola kurang stabil. Menurutmu peluang negara Italia untuk menang di Euro 2024 apa aja? Ada banyak deh, dimulai dari permainan Italia yang masih bisa berkembang dan taktik pertahanan Italia yang sangat ketat. Apa ada ancaman bagi klub sepak bola negara Italia untuk kedepannya? Pasti ada lah deh. Salah satunya musuh yang bisa menandingi negara Italia, yaitu klub sepak bola negara Inggris yang mempunyai pertahanan dan penyerangan yang rapi dan mematikan. Jadi deh, kamu mau nonton bareng nggak? Gas lah! Gas! Sekian animasi Dalton, kami ucapkan maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dah!